warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, annyeong, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ramadhana Muzfirah dari Prodi S1 Farmasi IMKES Helvetia Medan. Di sini saya akan memberikan info tentang alkohol dan detoksifikasi. Sebelum saya memulainya, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Kuy. Kita akan membahas tentang materi alkohol dan detoksifikasi. Yang pertama, apa itu alkohol? Alkohol ialah senyawa seperti air yang satu hidrogennya diganti oleh rantai atau cincin hidrokarbon. Sedangkan detoksifikasi yaitu proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun di dalam tubuh dengan cara penyerapan, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi melalui toksin. Alkohol sering juga disebut dengan etanol, dan kadang juga dalam keseharian alkohol disebut juga dengan minuman yang mengandung alkohol, karena hal ini disebabkan karena etanol yang digunakan sebagai minuman dasar pada bahan tersebut adalah alkohol, bukan metanol atau grup alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan di dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan di sini yaitu etanol. Sebenarnya, pengertian alkohol dalam ilmu kimia itu memiliki pengertian sangat luas. Salah satu senyawa alkohol atau etanol adalah salah satu senyawa yang dapat ditemukan pada minuman beralkohol. Manfaatnya sangat banyak, terutama dalam industri kimia maupun bahan obat. Alkohol merupakan salah satu zat-zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi bisa menghasilkan senyawa, yaitu dua macam senyawa. Yang pertama bisa menghasilkan senyawa yang mengandung RO, dan yang kedua menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan OH. Di Amerika, setiap tahunnya 15,3 miliar penduduknya mengalami gangguan akibat alkohol, dan 13% diantaranya adalah pria dan 4%-nya lagi wanita yang berusia di atas 18 tahun. Dari jumlah tersebut, 30% penanganannya berada pada pelayanan primer atau rumah sakit umum. Hampir 40% penderitanya mengalami trauma ketika kadar alkohol dalam darah di atas 100 mg/dl. Penggunaan alkohol sebagai minuman saat ini sangat meningkat di masyarakat. Penggunaan alkohol tersebut, terutama secara kronis, dapat menimbulkan kerusakan jaringan hati melalui beberapa mekanisme seperti melalui induksi enzim dan radikal bebas. Efek terhadap hati akibat penggunaan alkohol secara akut tampaknya lebih ringan bila dibandingkan dengan penggunaan alkohol secara kronis. Namun, data yang pastinya belum ada. Alkohol atau etanol merupakan zat kimia yang menimbulkan berbagai dampak terhadap tubuh karena akan mengalami proses detoksifikasi di dalam organ tubuh kita. Hati atau liver atau hepar merupakan organ tubuh yang penting untuk mendetoksifikasikan zat kimia yang tidak berguna atau yang akan merugikan tubuh kita, terutamanya termasuk alkohol dan etanol. Hati merupakan organ yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengikat zat-zat kimia atau melebihi organ-organ lain. Hati memiliki satu kemampuan untuk memetabolismekan dan mengekskresikan beberapa zat-zat kimia. Alkohol, bila kita konsumsi diantaranya 25% memasuki aliran darah dari lambung, 75% dari usus, 90% sampai 98% akan dieliminasi dalam hati, dan sisanya akan diekspresikan oleh ginjal, paru-paru, dan kulit kita. Alkohol telah lama dikenal. Menurut catatan arkeologik, minuman beralkohol ini sudah dikenal lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini sudah berbagai macam minuman alkohol yang dikonsumsi manusia. Masing-masing negara memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengkonsumsi minuman beralkohol, baik itu jumlah keseluruhannya atau jumlah yang dikonsumsinya. Senyawa yang terkandung dalam alkohol yaitu etanol.
Etanol dapat diperoleh dari proses fermentasi, baik itu fermentasi biji-bijian, umbi-umbian, getah kaktus tertentu, sari buah, dan gula. Kadar alkohol hasil fermentasi ini tidak lebih dari 14%. Untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi dibuat melalui proses penyulingan atau destilasi. Penyulingan yaitu suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatil bahan tersebut. Dalam penyulingan, campuran zat yang dididihkan sehingga zat tersebut menguap dan uap ini akan didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Detoksifikasi alkohol atau yang disebut juga dengan detoks alkohol adalah prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan kecanduan terhadap alkohol. Detoksifikasi alkohol ini didefinisikan sebagai pengobatan untuk kecanduan alkohol atau obat-obatan yang dilakukan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat adiktif disertai perbaikan kondisi fisiologis dan mental. Kandungan alkohol pada berbagai minuman keras berbeda-beda. Menurut Joanna, kebanyakan bir mengandung 3-5% alkohol, anggur 10-14% seri, port, dan muscatel berkadar alkohol 20%. Sedangkan whisky, rum, gin, dan vodka berkadar alkohol 40-50%. Etanol memiliki ciri-ciri yaitu diantaranya memiliki titik didih 78 derajat Celcius, tekanan uapnya yaitu 44 mmHg pada temperatur 20 derajat Celcius. Di samping itu, etanol merupakan cairan jernih yang tak berwarna, rasanya pahit, mudah menguap, larut dalam air, dan dalam semua perbandingannya dan bersifat hipnotik. Kegunaan etanol selain sebagai pelarut, antiseptik, dan minuman juga digunakan sebagai bahan makanan dalam industri farmasi dan sebagai bahan bakar. Etanol yang digunakan untuk aplikasi industri bukan minuman dibuat dengan cara hidrasi etilena atau adisi air ke dalam etilena. Etanol adalah penyebab dari morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas atau angka kematian yang lebih dapat dicegah daripada semua obat-obatan yang kombinasi selain dengan tembakau. Banyak penyalahgunaan alkohol pada umumnya memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Tipe kepribadian, tekanan-tekanan kehidupan yang berat, mode peran orang tua bukanlah penyebab utama yang nyata dari penyalahgunaan alkohol. Sementara faktor-faktor lingkunganlah yang memegang peranan penting secara nyata. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa ada peran genetika yang sangat besar terhadap perkembangan alkoholisme. Manfaat alkohol adalah sebagai agen pembunuh kuman, penawar keracunan metanol, atau agen penyejuk bagi melegakan demam panas. Alkohol yang dimaksud di sini ialah etil alkohol atau etanol. Alkohol yang dikonsumsi mempunyai efek yang sangat berbahaya pada pankreas, saluran pencernaan, otot darah, jantung, kelenjar endokrin, sistem pernafasan, dan perilaku dan efek-efek terhadap bagian lainnya. Sekaligus sebagai penyebab terjadinya sindrom alkohol fetal. Sindrom alkohol fetal adalah kelainan yang dapat terjadi pada bayi akibat kebiasaan si ibu yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau kecanduan alkohol selama masa kehamilannya. Dampak negatif dari minuman beralkohol lebih besar dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Seperti misalnya memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani kita, terus kriminalitas, kenakalan remaja, dan lain-lain. Dampak positif alkohol yaitu sebagai obat yang diminum sudah dapat diganti dengan bahan lain. Namun, pada obat luar atau obat oles masih digunakan. Pengaruh ketagihan akibat meminum alkohol bukannya bergantung pada jenis alkohol, tetapi jumlah yang diminum pada satu masa. Pada dasarnya, terdapat dua pengaruh yang ketara pada penagih alkohol, yaitu pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek. Pengaruh jangka pendek melibatkan pengambilan lebih kurang satu botol besar menjadikan seseorang itu kurang daya koordinasi, seperti tidak boleh membuka pintu dan tidak bisa berjalan dengan baik. Di masa yang singkat ini,
bisa menyebabkan hangover. Hangover lazimnya disebabkan oleh keracunan alkohol atau bahan lain dalam alkohol dan tindak balas ketagihan alkohol tersebut. Tanda-tanda hangover ini yaitu sakit kepala, loyo, muntah, diare, dan gangguan pergerakan usus. Walaupun pengaruh terhadap individu berbeda-beda, terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah atau blood alcohol concentration dan efeknya. Euforia ringan dan stimulasi terhadap perilaku telah lebih aktif sering dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Sayangnya, banyak yang beranggapan bahwa penampilan mereka menjadi lebih baik dan mereka mengabaikan efek alkohol tersebut. Gejala intoksikasi alkohol yang paling umum yaitu adalah mabuk atau teler, sehingga dapat menyebabkan cedera maupun kematian. Penurunan kesadaran seperti alkohol yang tinggi, dan demikian juga hentinya nafas dan menyebabkan kematian. Pengaruh jangka panjang akan dirasakan setelah dia meminumnya selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun. Pengaruh utamanya yaitu seperti sakit jantung, hati, atau penyakit dalam perut. Apabila situasi ini terjadi, mereka akan kurang selera makan, kekurangan vitamin, dan mudah diserang penyakit, haid tidak lancar. Kematian yang awal adalah lebih kerap pada orang yang terlalu banyak meminum alkohol, terutama sakit jantung, hati, radang paru-paru, kanker, keracunan alkohol yang kuat, dan lain-lain. Pengaruh jangka panjang dalam meminum alkohol yang berlebihan ini juga akan menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan jantung, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lainnya seperti contohnya tukak lambung, dan impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatkan risiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, dan kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, serta sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Sebagai tambahan terhadap masalah kesehatan, alkohol juga berdampak terhadap hubungan sesama, finansial, pekerjaan, dan juga menimbulkan masalah hukum. Di negara-negara maju, minuman alkohol naik dengan pesat ke titik di mana alkohol tersebut memberikan suatu sumbangan kalori rata-rata yang berarti, yang pada orang dewasa non-alkoholik mungkin mendekati 12%. Alkohol atau etanol memiliki kandungan energi yang tinggi. Selain itu, energinya tersedia secara biologis dalam bentuk ATP melalui lintas metabolisme yang diketahui secara baik. Etanol dioksidasi menjadi esataldehida yang berada di dalam hati dengan kerja alkohol dehidrogenasa sitosol yang mengandung NAD+ sebagai reseptor. Asetaldehida kemudian dioksidasi menjadi asetat enzim mitokondria aldehida dehidrogenase yang juga berkaitan dengan NAD. Kedua NADH yang terbentuk dalam reaksi ini akhirnya menyumbangkan ekuivalen yang bersifat nereduksi ke rantai pernafasan mitokondrian. Sekelompok peneliti berpendapat bahwa etanol merusak sel hati, disebabkan karena asetaldehida yang merupakan produk intermediar yang bertanggung jawab atas kerusakan sel-sel hati. Hal tersebut disebabkan karena asetaldehida reaktif dan menyerang senyawa-senyawa nukleofil. Pemaparan isolat sel hati oleh senyawa seperti brombenzol, paracetamol, dan paloidin menyebabkan terbentuknya blebs di permukaan sel. Blebs yaitu lepuh udara kecil yang berkembang di bagian atas paru-paru, sehingga memungkinkan udara bocor ke ruang yang mengelilingi paru-paru tersebut. Di dunia farmasi, alkohol atau etanol ini bisa dibuat dengan cara pengenceran. Perhitungan etanol yaitu
mengubah atau mengencerkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar etanol yang lebih rendah. Perlu diketahui bahwa apabila kita mencampur dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dalam bentuk persen B per B atau V per V. Penelitian medis menegaskan bahwa kejahatan yang terdapat dari alkohol sangat berbahaya dan sangat banyak. Dan bagi siapa yang mengklaim bahwa alkohol baik untuk hati, itu sangat salah. Karena berbagai jenis-jenis alkohol dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan kerusakan sel-sel hati dan mempengaruhi sel-sel otak kita. Pengaruh alkohol ini sangat banyak, tidak hanya mempengaruhi sel-sel otak, tapi juga pada hati, saraf, dan janin. Pengaruhnya pada saraf kita yaitu menyebabkan beberapa jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff dan membawa kepada komplikasi psikiatri. Peminum mengalami halusinasi pendengaran, amnesia, paranoid, depresi, dan kecenderungan untuk membunuh diri. Sedangkan pengaruhnya pada janin itu bisa menyebabkan kandungan mengalami ciri-ciri kecacatan seperti kekurangan berat badan dan lain-lain. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa alkohol mempunyai dampak yang positif bagi tubuh kita. Kalau alkohol baik untuk mencegah penyakit kardiovaskular dan seperti jantung. Sebab alkohol dapat dipercaya dapat meningkatkan produksi lipoprotein dan kolesterol baik yang melindungi jantung kita. Namun, itu semua hanya terjadi jika kita tidak mengkonsumsinya secara berlebihan dan dalam jumlah yang sangat wajar. Misalnya seperti takarannya, misalnya 3 kali dalam seminggu. Setiap harinya tubuh kita akan terpapar oleh racun, baik itu yang dari dalam tubuh kita maupun dari luar tubuh kita. Contoh zat racun yang berasal dari dalam tubuh kita yaitu amonia, asam laktat, beberapa hormon yang kadarnya terlalu tinggi, dan lain-lain. Sedangkan contoh zat racun yang berasal dari luar tubuh kita yaitu misalnya asap rokok, pestisida yang dikonsumsi, polusi udara, zat kimia yang berasal polusi udara, makanan yang dibakar, zat pengawet, dan lain-lain. Zat-zat yang masuk ke dalam hati akan diubah menjadi zat-zat yang tidak berbahaya dan mudah larut dalam air. Kemudian dikeluarkan oleh tubuh melalui urin, keringat, maupun proses pernafasan. Pembersihan dan detoks meningkatkan proses alamiah untuk pengeluaran toksin dari dalam tubuh kita. Organ vital yang menjadi target dalam program pembersihan racun yang efektif adalah usus besar atau pengeluaran dan liver atau detoksifikasi. Hampir semua penyakit degeneratif dapat dihubungkan dengan kondisi keracunan dan saluran usus atau intensitas toksemia. Dan ada beberapa cara untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Yang pertama adalah puasa. Tanpa kita sadari, ketika kita berpuasa, sebenarnya kita sedang melakukan pembersihan terhadap tubuh kita, karena kita tidak makan dan tidak minum selama beberapa jam. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus bagi tubuh kita untuk mengatur ulang fungsinya dan melakukan pemulihan dan penyegaran. Dan pada saat ini sebaiknya kita menghindari stres. Yang kedua, minum air yang lebih banyak. Tubuh kita mengandung 80% air, sehingga kita tentu memerlukan air untuk membantu tubuh menjalankan fungsinya. Pada saat kita minum,
sebenarnya bukan hanya untuk memuaskan dahaga, tetapi kita juga membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Minum 8 sampai 10 gelas air putih per hari sudah cukup dalam menyediakan air dalam tubuh kita. Tetapi kita perlu menambah konsumsi air pada saat kita melakukan detoksifikasi. Namun kebutuhan air di setiap orang berbeda-beda tergantung ukuran tubuh kita. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang mengeluarkan keringat. Suatu penelitian menemukan bahwa kandungan arsenik, timbal, kadmium, dan merkuri terkandung di dalam keringat. Bagaimana cara kita untuk mengeluarkan keringat? Tentunya kita bisa melakukan dengan cara berolahraga atau pergi ke sauna. Untuk yang tidak suka berolahraga, ayo mulai sekarang kita berolahraga setidaknya 30 menit per hari. 30 menit dalam sehari. Yang keempat, konsumsi lebih banyak sayur dan buah. Sayur dan buah memang sangat penting bagi tubuh kita karena banyak mengandung zat-zat yang dapat membantu fungsi tubuh kita. Kandungan serat dalam sayur dan buah-buahan dapat membantu tubuh kita untuk menghilangkan racun. Yang kelima, jauhkan kebiasaan yang tidak baik seperti merokok, meminum minuman yang beralkohol, dan minum minuman yang berkafein tinggi. Sebaiknya kita ganti dengan meminum secangkir teh hijau. Teh hijau mengandung polifenol, sejenis antioksidan yang dapat membantu menghilangkan racun di dalam tubuh kita. Yang keenam, minum air lemon setiap pagi. Kita bisa minum air lemon setiap pagi saat lambung kita masih kosong. Hal ini dapat membantu tubuh untuk melakukan detoksifikasi. Sebelum proses dalam tubuh lain yang mulai bekerja, air lemon dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh, membersihkan tubuh dari racun, dan juga untuk melancarkan pencernaan kita. Yang ketujuh, kurangi konsumsi gula. Mengkonsumsi banyak gula juga dapat memberatkan kerja pankreas kita dalam menghasilkan insulin. Sebaiknya pilihlah makanan sumber gula atau karbohidrat yang juga mengandung serat, seperti contohnya gandum, oatmeal, dan beras merah. Yang kedelapan, cukup tidur. Tidur cukup setiap malam membantu tubuh dalam mengurangi racun yang terbentuk dalam tubuh kita. Karena saat tidur, organ-organ dalam tubuh kita tidak bekerja sekeras saat kita bangun. Kurang tidur juga dapat melemahkan sistem imun kita sehingga kita mudah sakit. Manfaat detoks bagi tubuh kita yaitu untuk meremajakan sel-sel kulit sehingga kulit pun menjadi bersih, sehat, kencang, dan lembut. Selain itu, manfaatnya juga menurunkan kelebihan berat badan, meningkatkan energi, peningkatan indera penciuman, perasa, dan pendengaran, pengerutan tumor jika ada, terus peradangan pada kelenjar getah bening hilang, melancarkan peredaran darah, memperbaiki daya ingat kita, dan memperbaiki kadar gula dan tekanan darah kita, serta memperbaiki fungsi liver dan ginjal kita. Program detox yang baik yaitu harus dapat satu, menormalkan pH atau kadar keasaman pada pencernaan kita. Yang kedua, meringankan beban fungsi di pankreas. Yang ketiga, melancarkan kerja empedu dan mencairkan cairan empedu. Yang keempat, mengurangi lemak dan penyumbatan pada liver. Yang kelima, melancarkan flora usus. Yang keenam, melancarkan pembuangan lendir dan ampas dari dinding usus agar penyerapan zat makanan menjadi lebih baik. Yang ketujuh, membuang kotoran yang menyumbat saluran usus. Yang kedelapan, merangsang peristaltik usus agar pembuangan lebih lancar. Yang kesembilan, membersihkan darah. Kesepuluh, membersihkan saluran kencing dan memperbaiki keseimbangan cairan tubuh kita. Yang ke-11, melancarkan peredaran getah lambung. Yang ke-11, melancarkan peredaran darah getah bening. Yang ke-12, membuka pori-pori kulit. Yang ke-13,
mengeluarkan lendir dari paru-paru, serta melancarkan pernafasan kita. Detoksifikasi alkohol atau detoksifikasi untuk individu dengan ketergantungan adalah penghentian asupan alkohol secara tiba-tiba, suatu proses yang sering digunakan dengan substitusi obat-obatan yang saling memiliki efek yang mirip dengan efek alkohol untuk mencegah penarikan alkohol. Senyawa-senyawa dalam alkohol yaitu yang pertama metanol. Tidak seperti alkohol pada minuman, metanol tetap beracun meskipun digunakan dalam jumlah yang kecil. Gejalanya yaitu dapat menyebabkan kebutaan. Metanol secara luas digunakan pada industri, rumah tangga, pelarut cat, anti beku, dan bahan bakar. Yang kedua, etanol. Etanol dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dengan kandungan hidrokarbon tinggi etanol. Karena sifatnya yang tidak beracun, banyak dipakai sebagai pelarut dalam dunia farmasi dan industri makanan dan minuman. Yang ketiga, spiritus. Salah satu jenis alkohol yang digunakan sebagai bahan bakar lampu spiritus. Di laboratorium, pembakar spiritus ini digunakan untuk uji nyala. Yang keempat, glikol atau disebut juga dengan alkohol dihidrat. Yang paling penting dari jenis ini adalah etilen glikol. Etilen glikol adalah cairan yang manis, tak berwarna, dan agak lengket. Yang kelima, gliserol, disebut juga dengan gliserin, merupakan salah satu senyawa alkohol trihidrat. Gliserol berbentuk cairan manis seperti sirup. Karena tidak beracun, gliserol merupakan hasil dari hidrolisa lemak dan minyak. Ada dua jenis mekanisme yang digunakan liver untuk mengeluarkan racun. Bagian pertama pada detox disebut dengan fase pertama, yaitu mengubah toksin menjadi bentuk yang larut lemak. Secara alamiah, lemak akan segera mengikat toksin yang masuk ke dalam tubuh. Karena itu, toksin harus dilepaskan dulu dari jaringan lemak. Bagian kedua disebut fase kedua, yaitu mengubah toksin menjadi bentuk yang larut air agar toksin dapat dikeluarkan melalui saluran usus dan urin. Detoksifikasi alkohol menggunakan obat, yaitu ada beberapa macamnya. 1. Benzodiazepin. Contohnya diazepam, lorazepam, atau oxazepam. Detoksifikasi alkohol menggunakan obat ada beberapa macam obatnya. Yang pertama benzodiazepin. Contohnya diazepam, lorazepam, atau oxazepam adalah obat yang paling umum digunakan untuk mengurangi gejala penarikan alkohol. Yang kedua, nitrous oxide. Nitrous oxide telah terbukti sebagai pengobatan yang efektif dan aman untuk penghentian alkohol. Lebih dari 20.000 kasus keadaan penarikan alkohol telah berhasil diobati dengan nitrous oxide. Sekian info materi tentang alkohol dan detoksifikasi yang saya berikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. You have saved my life. Thanks a bunch. Sie, kamsahamnida. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.